Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ya. Di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya, Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu, Pak, akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya Pak ya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier ya, supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Pimpinan, usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. Enggak, pimpinan, saya harus jelaskan dulu menyangkut dengan LPG. Supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai ke beberapa besar. Tadi PDI Perjuangan udah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya, saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Oke, jadi di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita mengenai kelangkaan LPG dan mengenai pernyataan dari Bahli, seorang menteri yang diangkat oleh Pak Presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Mending Anda mundur saja, kebijakan paling bahluh semenjak Republik Indonesia berdiri. Kenapa nggak ada yang nanya sepadan nggak harga 20.000 ke 30.000 dengan hilangnya nyawa? Minta maaf, diucapkan hanya sekedar informasi tanpa ada rasa iba.
Jadi kita sebagai masyarakat tentu tidak terima dengan harga 30.000 subsidi loh. Itu untuk masyarakat miskin. LPG 3 kilo untuk rakyat miskin. Tertera di tabung gas tersebut untuk masyarakat miskin. Apakah layak ketika 30.000 dengan harga gas 3 kilo? Tentu kita sebagai masyarakat akan tidak terima dengan ini. Murah tapi rugi. Kalau di total lebih banyak rugi tenaga, rugi kesehatan, rugi waktu, rugi stres, rugi dimarahi keluarga. Akan tercatat dia mulai akhir kelak dengan Anda tidak bisa mengelak nanti. Ingat itu. Pecah harusnya bertanggung jawab atas kebijakan yang menyebabkan ada korban. Maunya Golkar punya ketua kayak begini. Jadi kita juga berharap terhadap Bahli untuk melakukan kinerja yang sangat bagus. Padahal Prabowo sudah memberikan kepercayaan terhadap Bahli. Namun apakah Bahli bekerja dengan bagus? Itu kembali lagi kepada saudara-saudara menanggapi pernyataan dari Bahli tersebut. Bukannya sadar diri hilangnya rejim orang ini, terus gimana rakyat di pelosokan kampung ada harus ke kota beli gasnya. Pak Bahli lah yang harus menyediakan pangkalan, bukan cuma omong-omong doang. Tentu yang tinggal di kampung yang jauh dari perkotaan, jadi inilah salah satu tugas dari Bahli, bahwasanya masyarakat sangat butuh agar mereka dapat menerima gas LPG untuk masyarakat miskin. Namun kalau cuma omong-omong doang, apakah perlu? Tentunya bagi masyarakat adalah tindakan, bukan hanya sekedar omong-omong doang. Merubah aturan tanpa sosialisasi mendalam dan menyeluruh menimbulkan keonaran dan dijolimi. Yang rakyat saja selama ini tidak ngeluh, malah dibikin ribet atau susah. Sementara korupsi yang ratusan triliun yang bikin rakyat kecil ketiba efek sansara malah diumpati. Untungnya kita sebagai masyarakat pun heran dengan kejadian-kejadian atau politik di Republik Indonesia ini. Tentunya kita berharap Prabowo Subianto untuk menuntaskan ini, menyelesaikan ini, para koruptor-koruptor yang merajalela di Republik Indonesia ini. Instruksinya belum memadai, sudah bikin aturan baru. Giliran ada yang mati, entah banget, cuma minta maaf. Tentu kita sebagai masyarakat pun tidak terima hanya untuk minta maaf kalau cuma omong doang, tetapi yang perlu adalah tindakan. Tentu kepercayaan yang diberikan oleh Prabowo Subianto, kamu harus menjalankan dengan benar, bukan hanya kepentingan pribadi. Makanya bikin kebijakan, pikir dulu Pak, turun dulu ke lapangan, cek. Itu yang di kota aja susah, apalagi di pelosokan. Tentu saya sebagai masyarakat pelosokan sangat berharap untuk diberikan pangkalan gas agar saya mendapatkan pangkalan dan tidak harus jauh-jauh ke kota lagi. Dengan gampang seorang minta maaf, keren Pak. Nah, manusia ini pasti disumpahi seluruh rakyat Indonesia, tentu semua masyarakat pun, karena masyarakat membayar pajak Pak. Jadi kita bisa lihat bahwasanya kinerja dari Bahli ini sangat banyak dikritik oleh masyarakat, dan banyak juga para menteri dan para pengamat politik akan turut tangan untuk mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Bahli tersebut. Kalau benar sampai ada yang meninggal antri BBM, harusnya negara peka, terutama Mensos, memberikan sentuhan lah. Setuju nggak Om Tante? Minta maaf sangat gampang, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan Bahlu. Nah, kalau mau gitu harusnya Menteri Sidap pangkalan atau pengenceran. Kalau ada yang dijual di atas harga 20.000, tutup itu pangkalan. Dan pengenceran yang bagian tabung gas kepada yang tidak mampu. Nah, saya pun heran. 3 minggu yang lalu saya membeli gas dengan harga 28.000 karena kebetulan langkanya gas di sini. Ya, saya juga harus terpaksa untuk membeli gas tersebut. Tentu bagaimana saya makan ketika saya tidak memiliki gas untuk memasak. Bagi kami warga Kalimantan Tengah, harga tidak menjadi masalah. Yang penting stok ada. Kami sudah 1 tahun lebih ini harga 35 per tabung. Tentu di Kalimantan
harga 35.000 per tabung, tapi mereka tidak masalah asalkan stok standby, jadi mereka tidak kewalahan. Yang harusnya observasilah, investasilah kenapa bisa mahal, ringkus pangkalnya pengejaran, nakal biar cerai, ini mah malah nyusahin rakyat bahluh. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.